Anda pasti sering lihat ikan ini kan? Tapi di balik penampilannya yang unik itu, ikan sapu-sapu ternyata punya cerita ekologis yang wah, luar biasa. Ini adalah kisah tentang gimana pembersih akuarium yang dulu populer banget, sekarang malah jadi salah satu tamu yang paling gak diundang di perairan Indonesia. Coba lihat angka ini, 10.189 ton. Nah, itu berat total ikan sapu-sapu yang berhasil diangkat dari perairan Jakarta saja. Bayangin, itu baru Jakarta. Angka sebesar ini jadi bukti nyata seberapa besar masalah yang lagi kita hadapi. Pertanyaannya, gimana ceritanya ya? Seekor ikan hias bisa bikin krisis ekologis segede ini? Oke, buat jawab itu, kita bakal telusuri perjalanannya dari awal. Mulai dari asalnya sebagai imigran dari Amazon. Gimana dia bisa pindah dari akuarium ke sungai, lalu jadi ancaman buat ikan lokal. Terus dilema yang muncul karenanya. Dan yang paling penting, pelajaran apa yang bisa kita ambil. Ceritanya ini dimulai jauh banget dari sini, di sebuah ekosistem yang sama sekali berbeda. Jadi, ikan sapu-sapu ini aslinya dari lembah sungai Amazon. Habitat aslinya yang keras itu menempa dia jadi spesies yang super tangguh dan gampang banget beradaptasi. Kemampuannya inilah yang bikin dia menarik, dan sekitar tahun 70-an ikan ini pun diimpor ke Indonesia. Awalnya bukan jadi hama loh, tapi justru jadi primadona ikan hias. Nah, kalau di kalangan penghobi ikan, namanya itu pleko. Dulu reputasinya sempurna banget. Si tukang bersih-bersih akuarium yang paling efisien. Dengan kemampuannya makanin lumut dan alga, dia dianggap solusi paling praktis buat jaga akuarium tetap bening. Tapi, ya, disinilah ceritanya mulai berbalik. Solusi praktis buat akuarium ini justru jadi awal dari masalah ekologis yang jauh-jauh lebih besar. Nah, disinilah letak salah kaprah fatalnya. Orang-orang bawa pulang ikan ini dengan harapan dia bakal tetap kecil dan rajin makan lumut. Kenyataannya, beda jauh. Ikan ini bisa tumbuh sampai 60 cm. Gede banget kan? Makin besar ukurannya, perilakunya juga berubah jadi teritorial dan agresif, bahkan sampai makan telur ikan lain. Ironisnya lagi, si tukang bersih-bersih ini malah menghasilkan kotoran yang super banyak. Ujung-ujungnya banyak pemilik yang kewalahan dong. Mereka nggak siap punya ikan raksasa yang agresif di dalam akuarium. Nah, pilihan yang kelihatannya paling gampang waktu itu ya lepasin aja ke sungai terdekat. Satu keputusan personal yang kelihatannya sepele, tanpa disadari malah memicu bencana ekologis skala besar. Dan pelepasan inilah yang ngebuka gerbang sebuah invasi ekologis. Ikan peliharaan yang tadinya lucu, sekarang bertransformasi jadi ancaman yang sangat serius buat ekosistem perairan asli Indonesia. Di sini kita harus paham satu istilah penting, spesies invasif. Ini bukan sekedar spesies dari tempat lain ya, tapi ini organisme yang menyebar secara agresif sampai merusak lingkungan. Dan ikan sapu-sapu ini, wah ini contoh paling pas, contoh dari buku pelajaran deh soal spesies invasif di perairan kita. Jadi coba bayangin deh, apa yang bakal terjadi kalau ada ikan yang super tangguh, nggak punya musuh alami, rakus pula, terus dilepas ke lingkungan yang benar-benar baru buat dia ya. Dulu nih di Sungai Ciliwung itu tercatat ada 187 spesies ikan asli. Sebuah gambaran kekayaan hayati kita yang luar biasa kan? Terus di tahun 2009, angkanya anjlok jadi tinggal 20. 20, ini bukan sekadar penurunan biasa, ini namanya keruntuhan ekologis. Ikan sapu-sapu dengan daya tahan dan kemampuan berkembang biak yang tinggi akhirnya mendominasi sungai. Dia mengalahkan spesies-spesies asli dalam perebutan makanan dan tempat tinggal. Akibatnya ya gitu, ikan-ikan kayak betutu, balida, sama gabus yang dulu banyak banget, sekarang jadi langka luar biasa. Dampaknya nggak cuma ke ikan loh, seluruh rantai makanan jadi berantakan, mengancam ular air, labi-labi, bahkan kepiting yang hidupnya bergantung sama kesehatan ekosistem sungai. Nah, karena jumlahnya meledak banget, muncullah pertanyaan yang logis, tapi juga dilematis. Ikan sebanyak ini, apa bisa kita manfaatkan jadi sumber makanan? Potensinya sih ada ya, dagingnya kaya protein, jumlahnya banyak, nangkapnya gampang, tapi risikonya jauh lebih besar. Sebagai pemakan dasar, ikan ini kan hidupnya di dasar sungai yang sering banget tercemar. Jadi dia itu kayak sponge biologis, menyerap dan menumpuk logam berat berbahaya. Dan ingat ya, ini penting banget, racun logam berat ini nggak akan hilang meskipun dimasak. Peringatan dari para ahli juga udah jelas banget.
Profesor Ahmad Sulaiman dari IPB menegaskan kalau ikan ini bahaya banget kalau dimakan, apalagi dari perairan yang tercemar. Dampaknya bisa sampai mengganggu perkembangan otak dan tumbuh kembang anak-anak. Ini resiko kesehatan yang nggak bisa kita anggap remeh. Jadi, seluruh kisah ikan sapu-sapu ini, dari awal sampai akhir, jadi sebuah studi kasus yang penting banget tentang betapa rapuhnya keseimbangan ekosistem, dan betapa besarnya tanggung jawab kita semua. Coba kita rangkum lagi perjalanannya ya. Dimulai tahun 70-an, dia masuk sebagai ikan peliharaan. Lalu satu tindakan yang dianggap sepele, melepasnya ke sungai, jadi pemicunya. Puncaknya tahun 2009, kita lihat sendiri sebagian besar spesies asli di Ciliwung lenyap. Dan sekarang, kita harus berjibaku melakukan pemberantasan besar-besaran. Semuanya berawal dari satu akuarium. Oke, kisah ikan sapu-sapu ini jadi pelajaran penting. Tapi ini juga memunculkan satu pertanyaan yang harus kita renungkan. Bisa jadi, spesies invasif berikutnya itu bukan lagi di sungai, tapi saat ini lagi tenang berenang di akuarium rumah kita. Setelah melihat semua dampaknya, pertanyaannya sekarang buat kita semua, apa kita siap untuk nggak mengulangi kesalahan yang sama?